Pajak adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Nah, pajak tersebut oleh pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, Undang-Undang kita nomor 28 tahun 2007 mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu, tugas untuk mengatur dan pengurus perpajakan jatuh kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sayangnya, akhir-akhir ini mulai terbongkar bahwa ada beberapa pejabat pajak yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Salah satunya adalah Andi Pramono. Pajak yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi saja. Dari video ini, kami akan membahas apa saja sih kejahatan yang telah dilakukan oleh Andi Pramono. Andi Pramono adalah pejabat kepala Bea Cukai Makassar. Beliau pernah menjabat di beberapa tempat, seperti Riau dan Sumatera Barat. Andi Pramono mendapat sorotan media setelah tersebarnya video rumah mewah mereka yang dimiliki di Cibubur, Sumatera Barat. Hal itu diklarifikasi sebagai rumah orang tuanya. Setelah itu, warga internet menyorot atensi media kepada gaya hidup mewah istri dan anaknya. Melihat dari laporan kekayaan, tidak masuk akal bagi Andi Pramono dapat membeli barang-barang mahal tersebut. Andi Pramono akhirnya dipanggil untuk melakukan pemeriksaan oleh KPK dan jabatannya dicabut oleh Kemenkeu Ibu Sri Mulyani. Ini masih salah satu contoh dari kejahatan yang dilakukan oleh pejabat pajak, belum yang lainnya. Nah, menurut pasal 603 KUHP, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Korupsi pada instansi pajak bukan satu-satunya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tetapi hukum dari undang-undang sepertinya tidak cukup untuk membuat para koruptor mundur. Seharusnya, instansi pajak melakukan tugas mereka sepenuhnya dan menggunakan uang negara dengan baik. Apabila kasus seperti ini terus terjadi, rakyat Indonesia akan mulai menolak untuk membayar pajak, sehingga adanya penurunan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Apa saja yang harusnya kita lakukan sebagai generasi muda Indonesia untuk menghapus korupsi dari tanah air ini? Pertama, pantang tindak pidana korupsi. Kedua, berlatih untuk berintegritas. Ketiga, melaporkan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, melakukan kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Meski mulai timbul rasa ketidakpercayaan, kita tidak bisa langsung berhenti melakukan kewajiban kita. Membangun negara tidak hanya menggunakan rasa persatuan dan kesatuan, tetapi juga ekonomi. Apabila pendapatan pajak berhenti, pemerintah akan kesulitan untuk membangun perekonomian di daerah yang memerlukan. Hal yang bisa kita lakukan adalah mulai menanamkan rasa jujur, sehingga Indonesia mulai perlahan-lahan terlepas dari rantai korupsi. Lingkaran setan harus berhenti mulai dari kita.